Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Mubarok dari kelas F NPM 19219123 di sini seperti biasa saya akan sedikit memaparkan materi dari mata kuliah Telahul Gulum, yaitu tentang model-model pembelajaran penjas. Nah, dalam materi model-model pembelajaran penjas ini terdapat beberapa rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang pertama yaitu tentang movement education, kedua tentang sport education, yang ketiga tentang personal meaning, yang keempat health related physical fitness. Nah, kita yang pertama ke movement education ya. Nah, movement education atau model pembelajaran gerak ya. Nah, pembelajaran gerak atau movement education yang menekankan kurikulumnya pada penguasaan konsep gerak. Nah, ya, di Amerika Serikat sendiri ya, program pendidikan gerak mulai berkembang sejak tahun 1960. Nah, yang pelaksanaannya didasarkan pada karya Rudolf Laban. Jadi, kerangka kerja program Laban ini meliputi konsep kesadaran tubuh, apa yang dilakukan oleh tubuh, konsep usaha, bagaimana tubuh bergerak, konsep ruang di mana tubuh bergerak, dan konsep keterhubungan atau hubungan apa yang terjadi. Nah, masing-masing konsep tersebut merupakan panduan untuk dimanfaatkan manakala anak harus bergerak, sehingga gerakan anak bermakna dalam keseluruhan konsep tersebut. Dari setiap aspek gerak di atas ya yang tadi saya sebutkan, tujuan dan kegiatan belajar dirancang dengan memanfaatkan pendekatan gaya mengajar pemecahan masalah, penemuan terbimbing, dan eksploratori. Nah, itu yang diungkapkan oleh Lodson et al. Tahun 1984. Seperti itu. Jadi, menurutnya dalam model pendidikan gerak ini, ya, anak atau siswa akan didorong untuk mampu menganalisis tahapan gerak ketika menggiring bola basket, atau contohnya, dan menemukan posisi yang tepat ketika berada dalam permainan, seperti itu. Nah, kemudian lanjut kepada sport education atau model pendidikan olahraga. Sport education yang sebelumnya diberi nama play education, yang menurut Jawed dan Bain tahun 1985 ya, dikembangkan oleh Top tahun 1995. Nah, model ini berorientasi pada nilai rujukan disciplinary master atau penguasaan materi, dan merujuk pada model kurikulum sport socialization atau. Nah, kemudian Top banyak membahas model ini dalam bukunya yang berjudul Quality Path to Positive Sport Experience. Nah, beliau mengatakan bahwa bukunya merupakan model kurikulum dalam pembelajaran penjas. Nah, inspirasi yang melandasi munculnya model ini terkait dengan kenyataan bahwa olahraga merupakan salah satu materi penjas yang banyak digunakan oleh para guru penjas, dan siapapun senang melakukannya. Namun di sisi lain, melihat bahwa pembelajaran olahraga dalam konteks penjas sering tidak lengkap dan tidak sesuai diberikan kepada siswa, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sering terabaikan, seperti itu. Jadi, para guru lebih senang mengajarkan teknik-teknik olahraga yang sering terpisah dari suasana permainan ya, sebenarnya. Atau jikapun melakukan permainan tersebut lebih sering tidak sesuai dengan tingkat kemampuan anak, sehingga kehilangan nilai-nilai keolahragaannya. Akibatnya, pelajaran permainan itu pun tidak memberikan pengalaman yang lengkap pada anak dalam berolahraga. Dalam pandangan Top, pembelajaran demikian tidak sesuai dengan konsep praktek yang seirama dengan perkembangan. Bahkan dalam kenyataannya, untuk sebagian besar siswa, cara seperti ini kurang menyenangkan dan kurang melibatkan siswa secara aktif karena kemampuannya yang belum memadai. Model sport education diharapkan mampu mengatasi berbagai kelemahan pembelajaran yang selama ini sering dilakukan oleh para guru penjas, seperti itu. Kita lanjut yang materi ketiga, yaitu personal meaning. Model kurikulum personal meaning memastikan bahwa agar pengalaman siswa bersifat mendidik, maka pengalaman itu harus mempunyai makna dan keberartian untuk seorang individual. Al-Jawed adalah pendukung dan pengembang dari model ini, dan menyatakan peranan pendidik adalah penganalisis sumber-sumber potensial dari berbagai makna untuk menyediakan sebanyak mungkin kesempatan dan merespon secara positif terhadap pencarian individu berkenaan dengan makna itu. Nah,
Model ini didasarkan pada orientasi nilai ecological integration dan learning process. Untuk menerapkan model ini diperlukan purpose process curriculum framework, suatu kerangka kerja teoritis yang memasukkan dua dimensi ke dalamnya, yaitu dimensi tujuan dan dimensi proses. Dimensi tujuan berperan sebagai petunjuk bagi para perencana untuk memutuskan hakikat dan ruang lingkup isi kurikulum. Dimensi tujuan ini meliputi 22 pernyataan tujuan yang menampilkan motif atau maksud siswa dalam mengikuti kegiatan gerak, sehingga dapat dilihat juga sebagai tujuan dari pendidikan jasmani secara keseluruhan. Sedangkan dimensi proses berperan sebagai pola klasifikasi untuk mengidentifikasi keseluruhan proses pembelajaran gerak. Terdapat 7 kategori proses gerak yang dapat menggambarkan dan memberikan taksonomi tujuan pengajaran dalam domain psikomotor. Kategori proses ini meliputi perceiving atau merasakan, patterning atau mempolakan, adapting atau menyesuaikan, refining atau menghaluskan, varying memvariasikan maksudnya, improvising mencari yang baru, dan composing menciptakan. Kritik untuk model ini, terutama yang berpedoman pada PPFC, berada di sekitar dilema dalam mengartikan dan menerjemahkan model ke dalam praktek. Terdapat sedikit sekali contoh model ini dalam wilayah praktek, sehingga para guru mendapat kesulitan dalam menerjemahkan tujuan-tujuan untuk melaksanakan program penjas ke dalam penyataan tujuannya. Seperti itu. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu Health Related Physical Fitness. Nah, model kurikulum kebugaran jasmani atau sering disebut sebagai model pendidikan kebugaran hampir sama dengan model perkembangan dan humanistik, terutama dalam hal pandangan ketiga model tersebut dalam melihat pendidikan jasmani sebagai alat menyumbang besar pada kesehatan. Perbedaannya adalah pada ciri model pendidikan kebugaran yang membatasi pemanfaatnya pada wilayah kesehatan dengan tujuan utama yaitu meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Sebagaimana dirumuskan oleh banyak pihak, kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan cukup intensif dan kesiagaan penuh, tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, dengan energi yang cukup untuk menikmati waktu luang dan menjalani situasi-situasi yang tidak terduga. Nah, dilihat dari target pencapaian yang harus dipenuhi, maka model ini berlandaskan pada orientasi nilai disciplinary master. Banyak pihak membedakan aspek kebugaran ke dalam dua jenis kebugaran, yaitu kebugaran yang dikaitkan dengan fisik semata-mata atau physical fitness, yang di dalamnya termasuk kebugaran sistem kardiovaskuler, kekuatan otot, daya tahan otot, kelenturan, dan komposisi tubuh. Dan kedua yaitu kebugaran yang berkaitan dengan kemampuan gerak atau motor fitness. Nah, yang memasukkan unsur-unsur seperti kecepatan, kelincahan, power, keseimbangan, koordinasi, dan waktu reaksi. Tentunya dalam model pendidikan kebugaran, tujuan utamanya adalah mencapai kebugaran jenis pertama. Tetapi diyakini bahwa kegiatan yang dipilih pun harus senantiasa memasukkan upaya untuk memperbaiki kualitas dari jenis kebugaran yang kedua. Hal ini disarankan oleh PT pada tahun 1983 yang dikutip oleh Steinhardt dengan pernyataan sugestif. If you want to be physical fit, you must be fast, agile and powerful, as well as strong and enduring. Pernyataan tersebut dipandang penting mengingat ada kecenderungan jika model ini dijalankan oleh guru yang belum mengadopsi orientasi nilainya secara tepat, akan terjadi kemungkinan bahwa model ini hanya akan berakhir dengan program yang mewajibkan anak berlari dan hanya lari. Oleh karena itu, banyak guru penjas lebih menyukai model ini dilaksanakan dengan memasukkan unsur keterampilan gerak penampilan atau dengan menggabungkannya dengan model kurikulum lain. Seperti itu. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam pemaparan ada kurang jelas ataupun yang tidak dimengerti. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.